Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, lawat kami secara pribadi, berkati Pak Ilman sekeluarga, dan nama Yesus diagungkan ditinggikan. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan, lawat kami secara pribadi. Amin. Amin, amin, amin. Oke, shalom Jemaat Tuhan. Hari ini kita punya kesempatan untuk main dulin-dulin di rumahnya Pak Pendeta Dautoni. Nah, ini di Solo, Pak ya? Ya, betul. Waduh, ini luar biasa. Ini cukup jauh perjalanannya tadi. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih, Pastor. Minta dipanggil Pastor, soalnya ben keren. Pastor, apa sih namanya perjanjian darah itu apa sih? Darah itu bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya itu suatu perjanjian mengikat sampai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini berhubungan dengan genetika. Nah, berarti keturunan. Jadi kalau orang itu perjanjian darah, itu makanya ada ritual-ritual tuh pakai ngorbankan, bahkan ada yang pakai bayi itu. Tapi ada yang juga kebanyakan kalau perdukunan itu dari ini ya, dari sini atau dilukai di bagian sini, darah dicurahkan, kasih mangkok, dipersembahkan. Itu perjanjian darah. Itu mengikat sampai 3-4 generasi. Nah, tapi itu hubungan dengan okultisme ritual. Nah, biasanya perjanjian darah ini kebanyakan dari kakek neneknya yang terlibat perjanjian darah, anak cucunya itu terkena kutukan. Nah, kutukannya itu kebanyakan itu karena ini bisa kena sial, kecelakaan, dan mati muda. Loh Pak, enggak adil Pak, yang ngikat perjanjian orang tuanya tapi yang menanggung ikut anak cucunya. Nah, kutuk itu kan sampai 3-4 generasi, itu sesuai dalam kitab Keluaran 10 perintah Tuhan kan. Nah, karena itu kan kutuk keturunan, tapi ada keadilan Tuhan. Kalau orang terkena kutukan perjanjian darah, kalau dia bertobat percaya Tuhan Yesus, segala kutukan itu kan dibatalkan. Nah, doanya gimana Pak untuk membatalkan? Makanya Yesus mati untuk kita dan darahnya berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Jadi doanya seperti ini. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian kutuk keturunan, perjanjian darah, ikatan kutuk leluhur, kami hancurkan, batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk keturunan, darah Yesus hancurkan kutuk perjanjian darah. Darah Yesus bebaskan. Nah, kebanyakan ciri-cirinya orang yang kena kutukan perjanjian darah ini, dia sering dihantui roh-roh. Nah, itu maksudnya dihantui itu maksudnya dalam mimpi atau ya dalam mimpi maupun penampakan. Itu banyak dari 3-4 generasi. Lah, orang ngomong Pak, katanya kalau bisa melihat roh-roh itu katanya karunia atau apa-apa, bakat atau kelebihan gitu. Ada dua. Pertama kutukan, kedua karunia. Nah, kalau kutukan dari garis keturunan kakek neneknya itu terlibat okultisme kuasa gelap. Masuk ke generasi ketiga, keempat, kebanyakan kedua ya. Kedua, ketiga, keempat. Nah, itu dengan ciri sejak kecil bisa melihat setan. Nah, orang bisa melihat setan dari kecil, komunikasi itu bukan karunia, itu kutukan dari garis keturunan. Nah, kebanyakan gini nih, orang tuanya itu kena sekali banyak masalah, musibah, dan bencana. Nah, beda dengan karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan didapat setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki saja. Tapi kalau kutukan itu bisa komunikasi setiap saat. Karena ada hubungan ikatan batin roh ya. Kalau yang dari Tuhan itu kita tidak bisa semaunya. Tetapi kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang menentukan, ini bisa. Di saat dibutuhkan. Tetapi justru kalau itu kutukan, kapan saja dia bisa masuk dan keluar. Ya, betul. Oh, gitu. Nah, itu berarti tidak otomatis orang ini bisa lepas, tapi harus dideklarasikan, harus didoakan secara khusus. Diputuskan dalam nama Yesus. Ada yang bilang Pak, katanya perjanjian darah sedemikian kan tidak semudah itu diputuskan. Harus ada langkah-langkahnya, misalnya. Terutama itu pertobatan ya. Pertobatan dan kelahiran baru. Kalau orang lahir baru pasti terlepas. Jadi pertanyaan, kita sudah lahir baru belum, itu aja. Nah, misalnya orang ini sudah lepas generasi kedua Pak, tapi bapaknya generasi yang pertama, maksudnya generasi kedua bapaknya ini anak generasi ketiga ya, misalnya dari kakek ke bapak kan ke anak. Anak bertobat tapi bapaknya belum, masih mengikat. Nah, gini bentrok atau enggak? Enggak.
Kayak anaknya bertobat ya lepas, itu urusan bapaknya. Karena begitu percaya Yesus, bertobat lahir baru itu putus langsung. Nah biasanya kalau kan pertobatan itu pribadi. Nah biasanya kalau ada perjanjian darah ini kan pasti ada benda yang dijadikan semacam tandanya atau gitu enggak Pak? Misalnya benda-benda pusaka atau patung-patung atau jimat-jimat. Ada. Nah ada yang berupa kayak taring harimau atau tulang harimau atau tulang manusia, berbagai macam ya. Nah itu melepaskannya itu maksudnya dibakar, kadang itu hilang nggak Pak? Dibakar hilang, nanti kembali, nanti dibakar sulit, nah kayak gitu-gitu. Harus didoakan dulu dalam nama Yesus. Intinya dalam pemusnahan kekuatan gaib itu adalah dilakukan dengan api. Penting kena api. Nah katanya, loh mereka itu kan tempat tinggalnya di api, kok bisa dimusnahkan dari api? Nah, justru kembali ke asal usul. Dari api kembali ke api. Namanya dimentahkan. Nah kalau ada orang yang tinggal buang itu ke laut, buang itu ke sungai, ke danau, gimana? Itu dilarung. Itu biasanya tetap menghantui juga. Tetap menghantui. Semua kekuatan jimat, kekuatan pusaka apapun harus dilewatkan dengan api. Karena dipercaya sebelum saya bertobat, setan tercipta dari unsur api. Nah, kan Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, jadilah setan. Nah, dari api kembali ke api, itu namanya netral. Makanya bentuk pusaka apapun, begitu dilakukan dengan api, itu netral. Sehebat apapun. Makanya pusaka yang hebat apapun, kebakaran ya kena. Oke. Nah, terus ini lagi nih Pak. Kalau kita ini diwarisi benda-benda pusaka dari leluhur, harus diterima atau ditolak? Karena kadang-kadang itu ngomongnya gini, kalau nggak diterima nanti kakekmu nggak mati-mati, terimaan dulu, nanti kamu bakar terserah. Nah itu boleh atau enggak sih? Diterima untuk dimusnahkan enggak apa-apa. Gitu? Harus dimusnahkan. Gini ya, tidak semua keris itu ada kekuatan gaibnya. Ada keris tertentu yang dibikin era sekarang atau baru untuk seni art namanya, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu keris yang ada kekuatan gaibnya. Apalagi sudah memakan darah dan lain sebagainya. Iya, betul. Lah kalau nyimpen benda-benda warisan dari leluhur Pak, kayak gitu itu pengaruh enggak dengan kehidupan kita? Gimana? Menyimpan benda-benda pusaka atau benda-benda warisan dari leluhur di masa lalu. Benda pusakanya ada kekuatan rohnya tidak. Kalau ada kekuatan rohnya, itu mengandung kutukan. Biasanya kalau yang mengandung kutukan itu, rumah itu banyak penampakan. Gitu. Itu tanda-tanda utamanya ya Pak ya? Tanda-tandanya itu pasti itu. Ya. Nah berbicara masalah penampakan Pak, setan itu asal-usulnya itu dari mana sih Pak? Apakah dari sepertiga malaikat? Sepertiga malaikat. Dari sepertiga malaikat dari itu? Dari dulu sampai sekarang, setan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, jadi harus ada garis poin di sini. Berarti manusia yang mati tidak mungkin jadi setan? Tidak bisa. Karena asal-usulnya setan dengan manusia udah beda. Nah, gitu loh. Manusia kan diciptakan dari debu tanah. Nah, setan kan roh, udah beda. Asal-usul udah beda. Nah, kalau kayak materi dasarnya beda gitu Pak. Setan itu kenapa Pak kadang-kadang bisa menyentuh fisik manusia? Bisa. Tapi biasanya pakai perantara tetap. Misalnya angin, misalnya topi bisa terbang. Nah, tapi tetap ada perantara. Lah kalau kayak modelnya fenomena kayak kekuatan setan sehebat apapun yang tidak bisa langsung diambil setan adalah roh manusia. Karena itu milik Tuhan. Makanya setan itu kalau mau bunuh orang harus pakai perantara. Misalnya pakai mobil, pakai tukang santet, harus pakai media-media. Kalau langsung ambil roh tidak bisa, karena ada batas di sini. Itu ada batasnya, itu roh itu milik Tuhan.
Jadi masih ada kendalinya di situ. Nah, tapi kalau kayak fenomena tuyul kayak gitu Pak, misalnya, benda-benda itu dia bisa ngambil sesuatu, bahkan yang di dalam brankas dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana benda yang fisik menjadi gaib? Masuk ke alam gaib. Sesuatu apapun yang masuk alam gaib langsung tidak berwujud. Tapi begitu kembali ke alam nyata, kembali wujud lagi. Karena disebut kalau alam gaib itu adalah bayangan bumi. Demikian pula sebaliknya ya, banyak orang yang kadang-kadang ngambil barang dari alam gaib diwujudkan di alam jasmani. Bisa. Itu tuh benar-benar ada Pak itu Pak. Misalnya ada mengambil batu-batu. Ya, tapi itu batunya dari awal udah ada, tetapi tidak kelihatan karena ditutupi alam gaib. Begitu ini dibuka ya kelihatan. Yang tidak bisa dilakukan setan adalah mencetak uang. Duh, ada dukun penggandaan uang loh Pak itu Pak yang terkenal. Oh. Kenapa? Karena di sana tidak ada percetaan. Karena itu kan setiap cetakan uang itu kan harus ada tanda serinya. Kan bukan BI gitu loh. Iya. Nah, setan itu tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, itu tidak bisa. Harus ada materinya. Dia bisa mengubah ke bentuk yang lain, memindahkan, tapi tidak bisa menciptakan. Mencipta tidak bisa, ada batas di situ. Makanya ada bedanya ciptaan dan pencipta. Nah, kalau seperti misalnya tuyul Pak, tuyul dan lain sebagainya, banyak loh orang-orang yang kadang-kadang barangnya hilang terus. Nah, itu perlindungan untuk rumahnya itu apa, harus dilakukan sesuatu atau seperti apa? Makanya kan kalau kita di Kristen kan ada namanya minyak urapan. Nah, minyak urapan itu adalah tanda milik Tuhan atau wilayahnya Tuhan. Biasanya dikasih setiap pintu-pintu ya. Bukan cuma pintu depan tok ya Pak ya? Ya semua pintu lah. Hanya ngolesin doang gampang. Iya. Tapi jangan setiap hari, yang senang pabrik minyak. Iya. Oke. Terus kemudian itu Pak, kalau misalnya berbicara mengenai apa itu namanya tempat, nah wilayah ini kan ada yang namanya tanah terkutuk, ada yang tanah tidak tanah-tanah yang bagus, kan? Kalau kita lihat dari rumah, oh ini jelek ini tanahnya, bagus ini tanahnya, kita bisa melakukan sesuatu nggak terhadap itu? Misalnya punya toko, terus orang bilang, oh tanahmu ini tanah jelek, tanah terkutuk, dulu misalnya ada penumpahan darah atau apa di sana, nah itu bisa dilakukan sesuatu nggak? Untuk masalah tanah itu ada 3 tanah. Pertama, tanah terkutuk. Tanah terkutuk ya. Kedua, tanah netral. Ketiga, tanah yang diberkati. Nah, ini baru ada tanah terkutuk, saya tahu. Tanah netral saya tahu. Tanah diberkati ini ada juga, Pak. Nah, didoain pendeta. Oh. Diberkati. Nah, tanah netral itu di mana tempat itu tidak pernah ada kasus pembunuhan atau terjadi kutukan. Itu namanya tanah netral. Nah, apakah bisa dilakukan sesuatu, Pak? Ini sudah terlanjur nih, rumahnya sudah di tanah, tanahnya tidak baik. Nah, ya disucikan dengan darah Yesus. Makanya ada doa pemberkatan itu kan menjadi berkat. Makanya disebut tanah diberkati. Harus rumah yang menjadi miliknya sendiri atau misalnya dia dipinjami orang juga bisa melakukan? Semua bisa melakukan. Semua itu tergantung iman, kembali ke iman. Nah, gimana? Ya. Enggak, karena ada orang yang bilang, loh ini bukan hakmu ya, enggak bisa kamu doakan tanahnya orang kok. Enggak. Doa tidak dibatasi dengan hakmu dan hakku. Tergantung iman. Menurut Bapak, kalau fenomena orang bisa terbang, itu benar atau enggak? Seperti di Kalimantan itu kan terkenal ada yang namanya Panglima Burung, Panglima Kumbang. Orang bisa terbang. Itu biasanya lompatan ya. Lompatannya jauh. Bisa. Oh begitu. Tapi kalau benar-benar terbang itu enggak bisa ya? Kayak Superman, enggak bisa. Yang ada di film. Nah, tapi kalau ada orang hanya lompat gini, pertapa ngawang itu, Pak. Nah, itu bisa. Itu kan pakai kekuatan gaib sehingga anti gravitasi ya. Nah, menurut Bapak, kayak di daerah-daerah Afrika, itu kan banyak pendeta-pendeta itu yang jalan di atas air dan lain sebagainya, itu asli atau palsu?
Kita tidak bisa menghakimi ya. Kalau kita tidak lihat sendiri, karena Alkitab ujilah setiap roh ya. Kan masih pendeta Kristen kan? Ya. Ya kita tidak bisa menghakimi. Tapi kalau saya lihat di anu itu Pak, di kisah itu ada banyak pendeta-pendeta itu yang masih mempertahankan ilmunya loh di masa lalu itu. Nah itu yang tidak boleh, itu okultisme ya. Harus diputuskan, bertobat itu, dilepas. Tapi kebanyakan orang kata-katanya begini, lah ilmu ini kan berguna bagi saya. Khususnya banyak yang saya dengar cerita itu di Kalimantan Pak. Misalnya untuk dia bisa, ya seperti Bapak bilang, lompat tinggi untuk menghindari kejaran hewan. Itu terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi kita ini mau ke Tuhan atau mau ke setan. Seperti saya setelah bertobat kan jadi manusia biasa. Merasakan yang namanya capek. Setelah itu sudah tidak kebal lagi. Dan saya pun dipukul, sekarang langsung masuk rumah sakit. Saya jadi manusia biasa. Makanya pakai disinfektan ya Pak ya. Mengalahkan corona pakai disinfektan. Iya. Nah sekarang lagi Pak, membunuh jarak jauh itu ada enggak Pak? Ada. Itu namanya dengan menggunakan kekuatan roh batin. Kebanyakan itu dengan kekuatan pikiran. Kesalahannya itu ditimpakan kepada yang order atau kedukunnya juga ikut menanggung? Semuanya tetap. Tapi yang order terutama ya. Nah, itu bagaimana bisa Pak? Maksudnya orang bisa membunuh dari jarak jauh sementara itu tidak terlacak, tidak ada bukti sama sekali. Tapi kalau itu terjadi berarti sudah tidak ada lagi orderan pembunuh bayaran. Nah, kenapa? Tidak semua orang punya kemampuan tinggi seperti itu. Di antara 1000 dukun belum tentu ada satu. Apalagi zaman sekarang banyak dukun palsu daripada dukun beneran. Berarti kalau namanya membunuh dengan jarak jauh, apakah dukun itu selalu mau Pak bila mendapat order seperti itu? Meskipun bisa? Belum tentu. Karena ada kutukannya kan ya, ditanggung, namanya kutukan darah. Membunuh itu ada kutukan darah ke anak cucu ya, dia biasanya mikir di situ. Nah sekarang kita mau tanya Pak, arwah gentayangan, menurut Bapak ada enggak arwah gentayangan? Enggak, itu roh setan menyamar aja. Jadi tidak mungkin ada namanya arwah itu gentayangan? Enggak ada. Nah zaman dulu itu kalau di kebudayaan Chinese nih misalnya, ada anaknya meninggal, kemudian dia panggil pemanggil arwah Pak, pemanggil arwah untuk memasukkan anak itu. Rohnya anaknya datang, itu bukan roh anaknya, roh setan menyamar aja. Karena gini ya, pada itu kita mati itu langsung terputus. Yang dalam Tuhan langsung ke Firdaus, yang tidak dalam Tuhan ke dunia bawah, dunia orang mati. Langsung terpisah, detik itu juga. Nah yang keluyuran itu roh setan menyamar aja. Menarik, Bapak tadi bilang dunia orang mati. Nah pada zaman dahulu sebelum Kristus ya, zaman Samuel, apakah masih bisa dipanggil arwah itu? Tetap enggak. Berarti pada waktu Samuel itu dipanggil oleh itu bukan Samuel? Bukan Samuel, makanya nubuatnya tidak terjadi. Dikatakan bahwa Saul, kau dan keluargamu semuanya akan mati. Buktinya ada anak Saul yang tidak mati. Namanya Isi-Boset kan, menggantikan jadi raja. Tapi sebentar aja. Yaitu Mikal, istrinya Daud, tidak mati juga. Nah, setelah itu Mephiboset tidak mati juga. Jadi yang tidak terjadi. Buahnya Saul bunuh diri malahan. Berarti pemanggil arwah itu tipuan semua ya Pak? Iya, betul. Nah sekarang Pak, sekarang saya tanya, nah yang merasui manusia itu sebenarnya setan atau roh orang mati? Pasti setan ya? Setan. Tidak ada kerasukan roh orang mati, tidak ada. Oke? Nah sekarang terakhir Pak ya, ini tanya ya. Kalau itu kemasukan setan, kita harus tahu akarnya atau hanya ibaratnya orang itu punya otoritas sebagai hamba Tuhan untuk mengusir? Otoritas saja. Kita tidak perlu sampai akar-akarnya, itu kurang kerjaan juga. Tapi intinya dia terlibat kuasa gelap itu karena apa? Nah itu yang diputuskan.
Tapi kalau kita mau simak sampai dosa masa lalunya apa diingat-ingat semua kan bisa lepasnya berapa hari belum lepas. Yang penting intinya itu apa, akar masalahnya apa, ini putusin terus. Kan semua orang punya dosa masa lalu, gimana Pak Irman? Kan tidak mungkin satu-satu disebut semua. Kalau menurut saya sih intinya aja apa, kalau kutu keturunan gitu aja. Nah, mengetahui itu bagaimana Pak? Kalau saya sih lebih cenderung kita doa kutu keturunan, kutukan perjanjian darah, kutukan apa kita sebut semua aja udah. Udah selesai. Nggak usah mikir macam-macam. Gimana Pak Irman? Hah? Ada kita kan mau nyebut apa ya, sebut aja udah, nggak hanya nyebut doang. Penting dengan perkataan iman aja. Nggak boleh hanya kata-kata kosong. Oke Pak. Oke. Tutup. Ya kita doa ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati kami semua Tuhan, lawat kami secara pribadi, dan nama Yesus dimuliakan. Berkati perjalanan Pak Irman dan timnya, dan namamu dimuliakan. Berkati mendengarkan program ini, dan nama Yesus ditinggikan. Amin.